Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian hari ini baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang materi teori perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Materi ini melanjutkan materi yang kemarin telah kita pelajari. Yuk langsung saja kita memasuki materi yang pertama, teori perubahan sosial, yaitu teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial adalah ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Komponen gerakan sosial yang pertama, adanya kolektivitas orang yang bertindak bersama. Kolektivitas tersebar tetapi derajatnya lebih rendah dibandingkan organisasi formal. Yang ketiga, adanya tujuan bersama, yaitu tujuannya menciptakan perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang tinggi, tidak melembaga dan bentuknya tidak konvensional. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gerakan sosial menurut David Aberle. Yang pertama ada alternative movement. Gerakan sosial ini bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang, misalnya kampanye bahaya narkoba dan kampanye bahaya minuman beralkohol. Yang kedua ada redemptive movement. Gerakan sosial ini bertujuan untuk perubahan menyeluruh bagi perilaku seseorang. Contohnya gerakan keagamaan yang membimbing dan mengajarkan seseorang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada reformative movement. Gerakan sosial ini bertujuan untuk mengubah masyarakat dilihat dari ruang lingkup segi-segi tertentu saja. Misalnya gerakan emansipasi wanita, yaitu gerakan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ada transformative movement. Gerakan sosial ini bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh. Misalnya gerakan rezim komunis di Cina untuk mengubah masyarakatnya menjadi masyarakat komunis. Yang kedua ada jenis gerakan sosial menurut Wood and Jackson. A. Gerakan sosial menurut bidang perubahan yang diinginkan. Yang pertama gerakan reformasi. Tujuannya adalah mengubah aspek kehidupan masyarakat dan menginginkan perubahan di dalamnya. Yang kedua, gerakan radikal. Gerakan ini bertujuan mengupayakan perubahan lebih mendalam dan menyeluruh pada masyarakat. Yang ketiga, gerakan revolusi. Gerakan ini bertujuan menginginkan perubahan secara menyeluruh di segala aspek struktur masyarakat seperti politik, sosial, ekonomi, maupun budaya yang tujuannya pada transformasi total. Yang B, gerakan sosial berdasarkan kualitas perubahan yang diinginkan. Yang pertama, gerakan progresif atau sayap kiri. Dalam hal ini, gerakan ini menekankan pada inovasi untuk memperkenalkan suatu institusi baru, hukum baru, sampai pada kehidupan baru. Yang kedua, gerakan konservatif atau sayap kanan. Gerakan ini mengarah pada masa lalu dengan adanya sistem yang sudah mapan sejak dahulu, tapi mengalami erosi dan cenderung dipertahankan. Yang C, gerakan sosial berdasarkan target perubahan yang diinginkan. Yang pertama, gerakan yang memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial. Yang kedua,
gerakan yang memusatkan perhatian pada perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang. Yang selanjutnya ada teori modernisasi. Teori ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan industri di negara barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi maju. Modernisasi berasal dari kata modern dan nisasi. Modern adalah lebih maju, nisasi adalah proses. Jadi modernisasi adalah proses untuk menjadi maju. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan sifat atau perkembangannya. A. Perubahan progresif atau kemajuan. Perubahan yang progresif yaitu perubahan yang membawa kemajuan atau kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Yang kedua, yang B, perubahan regresif atau kemunduran. Perubahan regresif yaitu perubahan sosial yang mengarah pada kemunduran, di mana suatu perubahan itu membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat atau merugikan masyarakat sehubungan dengan bidang-bidang kehidupan tertentu masyarakat. Yang kedua ada perubahan sosial berdasarkan kehendak masyarakat. Yang A, perubahan dikehendaki atau direncanakan, yaitu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan, seperti masyarakat atau tokoh masyarakat, pemerintahan yang biasa disebut agent of change. Yang selanjutnya ada perubahan tidak dikehendaki. Perubahan tidak dikehendaki adalah perubahan yang tidak dikehendaki yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Yang ketiga, berdasarkan lamanya proses perubahan. A. Perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat atau evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam perubahan lambat ada 3 teori. Yang pertama, Unilinear Theory of Evolution. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Yang kedua ada Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Yang C, Multilinear Theory of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Yang B, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang keempat ada berdasarkan pengaruhnya. Yang A, perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan yang kecil pengaruhnya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi kehidupan masyarakat. Yang B, perubahan yang besar pengaruhnya. Perubahan yang besar pengaruhnya adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima ada
perubahan berdasarkan dimensinya. Yang A, perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Yang B, perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan yang ada sebelumnya. Berikut ini contoh-contoh bentuk perubahan sosial. Silakan kalian cermati gambar berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Terus bagaimanakah pendapat kalian terhadap contoh bentuk perubahan sosial yang ada di tayangan slide ini? Tuliskan komentar kalian di grup WhatsApp